Single parent. Single parent yang harus fight. Siapa sih yang single parent? Orang yang sendirian ngurusin rumah tangga. Ada berbagai masalah kenapa orang single parent. Satu, boleh jadi suaminya meninggal. Dua, boleh jadi istrinya yang meninggal. Yang ketiga, boleh jadi mereka bercerai. Sehingga suami sendirian, istri sendirian. Ada juga yang istrinya kerja, suaminya di rumah. Atau suaminya kerja, pergi jauh keluar kota, keluar Jawa. Nah, mereka masing-masing sendirian nih. Bagaimana ngurusin rumah tangga? Rumah tangga ini milik berdua. Sementara kalau mereka sendirian, bagaimana hidup mereka? Anda tidak usah berkecil hati. Semua pasti ada hikmahnya. Tadi kan Beduk bilang. Iya, Mak. Istrinya Beduk jalan-jalan sama temannya keluar kota. Iya, Mak. Beduk ngurusin anak. Makanya kita masing-masing punya tanggung jawab ngurusin anak dan rumah tangga kita. Suami punya kewajiban dan punya hak. Istri punya kewajiban dan punya hak. Selama ini maaf seperti Beduk tadi. Banyak suami yang bilang, saya mah capek jadi suami. P4 pagi-pagi pulang petang. Nyari duit. Kalau kata Agus Nabawi, mudah-mudahan pulang dompetku terisi. Saking sungsang sumel nyari duit. Istrinya di rumah. Masih mending yang kalau suami pulang pergi tiap hari. Kalau ada suaminya pergi di luar kota, beda pulau, beda kota. Nah ini termasuk single parent. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita? Anda lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Sofa marwa. Nah, Siti Hajar 3.600 tahun yang lampau. Suaminya Nabi Ibrahim. Diperintahkan oleh Allah pergi ke Palestina. Menyebarluaskan agama itu atas perintah Allah. Sementara Siti Hajar baru melahirkan. Pertama dia sedih. Kenapa kok engkau rela meninggalkanku sendirian? Nabi Ibrahim sambil sedih dia mengatakan, ini perintah Allah. Siti Hajar yakin kalau ini perintah Allah pasti Allah tidak akan tinggal diam. Tapi walaupun dia yakin Allah tidak akan tinggal diam, dia tetap ketika susunya kering, air minum sudah habis, dirinya haus, anaknya haus, perempuan yang bernama Hajar tidak tinggal diam. Lari ke sofa, nyari minum gagal, lari ke marwah, nyari minum gagal, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Apa maksudnya? Kita, para perempuan, kalau seandainya suami Anda meninggal dunia, kalau seandainya Anda bercerai dengan suami Anda, jangan Anda berkecil hati. Selama kita bergerak, rezeki ada dari Allah. Suka ada perempuan yang berkeluh kesah. Ya Allah, Mamah Dede, mana suami saya meninggal, mana anak kecil-kecil 3 orang. Bagaimana hidup kita? Selanjutnya saya tanya, ibu kerja enggak? Kerja, nikmati kemiskinan hidup. Gak mau usaha. Ini contoh. Siti Hajar saat itu sendirian, artinya single parent, suaminya ke Palestina. Anda bayangkan, jalan ke Palestina itu 1 bulan. Bayangkan, saking jauhnya perjalanan. Tapi dia tidak berkeluh kesah. Bahkan dia lari ke sofa gagal, lari ke marwah gagal. Tuh, jadi perempuan harus kuat kayak Siti Hajar. Jangan Anda cengeng. Jangan berkeluh kesah kalau sendirian. Kan ini takdir. Tidak ada seorang pun yang pengen hidup sendirian. Iya apa iya? Iya. Takdir Allah. Siapa yang pengen suaminya meninggal ngacung? Nih para lelaki, siapa yang pengen istrinya meninggal ngacung? Enggak. Ketentuan Allah. Takdir. Siapa yang pengen bercerai dalam rumah tangga ngacung? Bukankah kalau mereka janji sehidup dan semati, gue yang hidup, lu yang mati. Masya Allah, ini kan tidak sedikit orang janji begitu. Saking tidak ingin adanya perceraian. Tapi takdir mengatakan lain. Mau dibilang apa? Dan ternyata kalau kita hitung-hitung-hitung,
Yang namanya single parent kebanyakan perempuan. Coba lihat di RW Anda. Se-RW Anda, ianyakan yang janda, banyakan yang duda. Hitung. Janda. Tahu aja. Dia kan Pak RW deh. Oh, pantesan tahu warganya. Iya, iya. Tuh, makanya jadi perempuan kayak Siti Hajar. Jangan berkeluh kesah. Tuh seperti itu. Bukan keinginan kita takdir seperti ini, bukan. Ketentuan Allah. Tapi Anda nggak usah khawatir. Man ja'ala likulli sa'in qadra. Man ja'alallahu likulli sa'in qadra. Semua yang Allah tentukan itu sudah ada kadarnya masing-masing. Allah berkehendak kita single parent, kenyataannya bisa hidup. Bahkan maaf tidak sedikit saya melihat orang yang ketika ada suaminya hidupnya biasa-biasa. Begitu suaminya meninggal, dia lebih hebat daripada suaminya masih ada. Kenapa tidak? Yang penting jangan berkeluh kesah. Maaf, ketika Anda suami meninggal, Anda bercerai dengan suami. Kalau yang bercerai ya, kalau meninggal memang beda. Kalau yang bercerai, seorang ibu jangan menjelek-jelekan ayah depan anak. Seorang ayah kalau anak ikut dengan ayahnya, jangan menjelek-jelekan ibunya depan anak. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Suami istri bercerai. Misalnya punya anak 2, dibagi seorang 1. 1 ikut ayah, 1 ikut ibu. Kenyataan. Yang ikut ayah tidak menyukai ibunya. Yang ikut ibu tidak menyukai ayahnya. Siapa yang salah? Maaf, pembisik-pembisik dari anak tadi. Yang ikut ayah dijelek-jelekin emaknya. Jadi anak benci sama emaknya. Yang ikut ibu dijelek-jelekin ayahnya. Ini anak tidak suka dengan ayahnya. Ini hindarkan oleh kita. Bukankah Anda waktu bikin anak berdua? Itu artinya anak berdua. Tanggung jawab Anda berdua. Bukankah sampai kiamat nggak ada mantan ayah? Nggak ada mantan ibu? Jadi kita tunjukkan sama mereka, nggak apa-apa. Ini takdir kami, nak. Ini ketentuan Allah. Kami tidak bisa mengelaknya. Tidak, ini ketentuan Allah. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Pasti Allah berikan hikmah yang terbaik buat kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak 23. Siapa yang takwa kepada Allah seberat apapun masalah, solusinya pasti ada. Lihat diri Anda. Saya yakinnya suatu saat Anda pernah punya masalah berat luar biasa. Sampai Anda berpikir, rasanya saya tidak sanggup mengatasinya. Tapi dengan ketakwaan kepada Allah, sekarang ternyata bisa terlewati. Betul apa betul? Betul. Makanya jangan melihat kesedihan hidup, tapi song-song masa yang akan datang.